Saling Sapa Jalan-Jalan hanya di YouTube channel Taufik Sagwanto. Like, share, and subscribe. Halo teman-teman, Saling Sapa Jalan-Jalan. Episode kali ini kita akan mendatangi bedah buku yaitu Aku, Merdeka dan Jendela Berbingkai Baja, yang ditulis oleh teman-teman yang sekarang lagi menghuni lapas. Pengen tahu sih seperti apa keseruan launching bukunya dan bagaimana sih orang-orang yang seperti halnya orang-orang besar lainnya yang membuat karya sastra dari dalam penjara. Saya di sini adalah salah satu penulis puisi yang berada dalam buku yang alhamdulillah pada dilanjutkan pada hari ini. Terima kasih. Selanjutnya Kak Kristin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Ibu dan itu ketika lomba puisi atas dua puisi saya. Pada kesempatan ini saya juga berterima kasih pada teman-teman dari Sanggar Aksara Universitas Muhammadiyah Malang karena sudah berpartisipasi pada launching dan bedah buku kali ini. Terima kasih untuk semua pihak, terutama untuk Bapak Ibu pembina kami di lapas perempuan kelas 2 Amal. Kita juga di titik nadir gitu ya. Ada sudah penulisan. Selanjutnya untuk materi kita akan disampaikan oleh Pak Hari Sunaryo, Dokter yang lebih positif dan mungkin inspiratif. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Internasional. Beliau lulus sarjana di tahun 88, kemudian S2 di 97 di Universitas Malang, dan 2012 di Universitas Pendidikan Indonesia Bandung. Kalau nggak salah puisinya juga dibawakan. Dengan yang dilakukan secara khusus oleh Pak Daiksu, akhirnya kawan-kawan bisa menuangkan ide itu. Tetapi saya yakin kemarin sebelum ada pendampingan juga biasakan menulis puisi. Ketika SD, ketika SMP, SMA tentu pernah menulis puisi. Tapi kira-kira kalau puisi itu kita baca waktu itu atau bahkan apalagi sekarang, tentu kita akan malu, tertawa, Masya Allah, apa yang ini begitu ya, bisa jadi. Oleh karena ada persoalan kemudian yang itu bagaimana berpuisi. Saya mengapa kalau menulis puisi? Mengapa menulis puisi? Menulis disertasi susah kok sih. Jadi menulis puisi itu yang relatif bisa diaktualisasikan oleh pribadi-pribadi tanpa batas. Jadi mengapa puisi? Tentu nanti Pak Tengsu juga akan menguatkan ya, mengapa puisi, karena dengan puisi ada energi yang berlipat jika dibandingkan ketika gagasan kita itu sekedar kita tuangkan dalam bentuk tulisan. Ini persoalan. Sehingga saya yakin kawan-kawan kemarin ketika menulis puisi, walaupun dalam tanda kutipnya adalah dalam rangka karena ada program dari LK gitu, tapi mudah-mudahan setelah ini bukan lagi menulis puisi dalam rangka, tapi menulis puisi dalam rangka yang filosofis, yang substansial. Kemarin kan dibatas, ayo tanggal sekian puisinya jadi ya, puisinya selesai kan gitu ya. Ayo semuanya menulis puisi, rata-rata 3 lah, satu puisi begini, satu puisi yang seperti ini. Jadi semuanya ditulis karena ada permintaan dalam bentuk yang lain. Karena harapannya memang puisi kita tulis itu bukan sekedar lontaran kata-kata
lewat saja, tetapi memang harus menawarkan sesuatu. Menawarkan sesuatu adalah gagasan, menjadikan bukan semata kita yang berada dalam kesadaran baru, tetapi juga para pembaca itu mendapatkan kesadaran baru lewat itu. Memang bermulanya dari pengalaman pribadi, tetapi setelah dilontarkan dalam puisi, jangan kemudian semata-mata puisi ini sebagai catatan harian kita saja, tapi harus menjadi menghadirkan kebermanaan bagi semuanya. Ini hal yang lebih utama menurut saya. Jadi adalah aktualisasi diri, pengekspresian gagasan dan perasaan, tetapi itu membawa dampak bagi kebermanaan kehidupan. Saya pikir itu sementara. Mungkin hal-hal lain nanti akan bisa kita diskusikan. Saya pikir demikian. Terima kasih Mas Iwan. Terima kasih Bapak Dr. Tengsu Cahyo Napili. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan berusaha untuk menyelami puisi ini, dan saya tidak akan mengulang apa yang sudah saya tulis di dalam pengantar buku ini. Damai yang sudah pulang, alhamdulillah sudah pulang, tidak perlu datang lagi. Jadi kalau sudah pulang dengan wah aku kangen, datang lagi. Baik, suatu siang di ruang perpustakaan. Suatu siang di sebuah ruang perpustakaan, aku diam, memandang lurus ke depan yang membagi pandang atas, bawah, kanan, kiri, hitam, putih, sambil sekali mendengar kawan menghitung pulang. Di bawah dan ground Lisa Jackson, Karen Rose, Terelie, Ahmad Fuadi, Dilestari, Fira Basuki berjajar rapi. Di atasnya National Geographic menggesa. Berdiri ku melihat Agus Mustafa seri 28 salah kaprah di sisi kanan. Apakah pandangan hidupku salah kaprah hingga mengantarku sampai ke sini? Di sebelah Agus Mustafa berdiri gagah Redborn. Untuk apa aku di dunia ini? Ketik Redborn. Semua yang mengantar di luar ke atas memilih. Ku buka para bajingan yang menyenangkan kutub PA. Berandai berbagi cerita, menuang rasa, menjemput asa. Ya, ini memekarkan hatinya dan memekarkan harapan yang ada di dalam diri mereka masing-masing. Saya pikir ini luar biasa. Nah, puisi yang ditulis di sini adalah puisi yang ditulis sangat otentik, betul-betul keluar dari persoalan yang mereka alami dan menggunakan gaya mereka sendiri. Bapak Ibu, yang tidak ada artificial intelligence, mereka tidak punya itu. Mereka tidak mungkin buka HP juga, mungkin tidak membuka laptop juga, sehingga ini dilakukan yang betul-betul otentik, baik dari segi tema yang diangkat maupun dari segi cara mereka menyuarakan tema itu. Dan luar biasa. Lalu pesan saya kepada Mbak Mei, jangan berhenti nulis puisi. Jadi ketika nanti Mbak ini lulus dari sekolah kehidupan yang ada di dalam lapas, lulus lalu diwisuda dan akhirnya hidup di masyarakat kembali, terus menulis, jujur saja menjadi penulis sastra ini sangat dihormati oleh banyak orang. Mungkin tiba-tiba Anda menjadi sangat bernilai karena karya-karya Anda. Jadi
Bahkan mungkin dengan puisi ini Anda memiliki satu kehidupan yang lebih baik, baru. Ya. Karena di dalam puisi itu kita belajar hidup, kita belajar merefleksikan kehidupan kita berusaha menghayati kehidupan itu, dan dengan cara itu kita juga akan bisa bertindak jauh lebih bagus lagi. Bagus ke depan ini, tetapi ini tidak. Ini yang membuat saya sangat kagum terhadap karya mereka. Lalu mereka juga tidak dalam konteks ingin berindah-indah. Mereka menuliskan apa yang dirasakan, apa yang dilihat, bagaimana mereka mengkritisi dirinya sendiri. Maka lahirlah karya-karya yang indah karena kesederhanaannya. Sastra India misalnya, kalau hidup di dunia ini adalah samsara, hidup itu adalah penderitaan. Maka ketika seorang bayi lahir, pertama dia nangis karena dia merasa aku cukup dan dunia pasti akan menderita. Jadi sebetulnya kalau kita bicara penjara, dunia ini penjara juga gitu. Jadi itu. Tinggal bagaimana kita kuat setelah cobaan di dunia ini. Aku memberi judul ini adalah Aku Merdeka dan Telah Belajar. Jadi ada 3 kata. Jadi kata pertama aku, kata kedua merdeka, dan kata ketiga adalah jadilah belajar. Mengapa? Karena saya menangkap pada 3 tema penting di dalam antologi ini. Yang pertama tentang aku, yang kedua tentang merdeka, yang ketiga tentang jadilah belajar. Saya ada puisinya Opi Novia. Ada tak Opi Novia? Ada ya? Dia menulis begini, judulnya Harapan. Ini aku seperti bunga-bunga di taman, selalu bermekaran menunggu sang pemetik datang. Kata sabar selalu diteguhkan demi menjawab aku yang selalu menjadi harapan. Nah, jadi bagaimana kan dia menganggap dirinya adalah kembang, adalah bunga. Ya. Bunga. Tapi kata bunga itu berarti bahwa suatu ketika akan akan diambil orang, akan dinikmati banyak orang. Penitri, tidak penitri. Judulnya Penjara Ibu. Aku memang bukan seorang ibu dan belum pernah jadi ibu. Tapi di sini banyak temanku. Sebagian besar adalah seorang ibu. Dengan anak 1, 2, 3, bahkan ada yang lebih dari itu. Maka dari itu aku menyebut tempat ini sebagai penjara ibu. Ini luar biasa. Ternyata warga Binan ini bukan hanya kaum remaja, banyak ibunya. Bahkan Opi pengen menyebutnya sebagai penjara ibu. Dan di situ juga karena cinta anaknya, cinta keluarganya. Dan ibu adalah pribadi yang sungguh berani mengambil risiko demi orang yang dicintai, apalagi anak-anaknya. Ini kan luar biasa. Refleksi aku itu seperti itu, ya, itu menarik. Lalu jadi terhanyut aku, air itu menenangkan aku, sungguh tenang hingga aku hampir terhanyut akan egoku yang telah membawa arus aku. Kubiarkan semua terlena, kubiarkan semua terbawa larut olehnya. Saya bayangkan Istuning ini sedang berwudu, ya. Lalu dia mengambil air wudunya dan sebagainya, dan dia merasakan air itu sangat menenangkan dirinya, dan dia ingin berada di dalam situasi seperti itu. Jadi ada yang kadang-kadang melihat merdeka itu sesuatu yang memang harus ditunggu dengan sabar, atau mungkin ada juga yang malah tidak punya harapan sama sekali tentang kemerdekaan itu. Jadi judulnya Aku Merdeka dan Wanita Berpakaian Lusuh. Jadi kalau saya melihat judulnya saya itu sudah kagum. Bayangkan seorang
penghuni lapas menulis begitu judulnya, Aku Merdeka dan Wanita Berpakaian Lusuh. Luar biasa. Jadi saya tadi berkata bahwa puisinya bagus-bagus ya, gitu ya. Puisinya bagus. Ya, apakah wanita berpakaian lusuh dalam putihnya di pinggir jalan itu tahu bahwa merdeka bukan untukku, bukan untuknya? Merdeka terasa menyesakkan, ya pasti tahu merdeka masih jauh. Kami mengatakan bahwa puisi seperti tadi mengatakan bahwa itu bukannya urusan para sastrawan. Semua orang berhak menulis puisi, semua orang berhak menulis sastra. Mungkin kawan-kawan mbak-mbak dari lapas ini kan hanya butuh ditunjukkan jalan, ya. Tetapi mereka sudah punya kemampuan menulis, kemampuan hanya sekadar kita tinggal mengarahkan. Maka saya pikir sekali, maka kapan-kapan saya ingin mengajak mereka menulis cerpen, dengan apa? Ya, agar menjadi sebuah sastra yang memang pantas disejajarkan dengan para sastrawan. Itu masih jauh. Tapi merdeka itu ada. Sejauh-jauh merdeka itu berada, tetap para penghuni lapas ini setia menunggunya. Ini tentu luar biasa. Lalu usinya Liga F adanya. Judulnya Bebas Tanganku. Ini bagus juga. Jam dinding itu berdetak lambat, tembok ini tetaplah tetap berdiri. Mataku terpejam merasakan sanubari, menyapu wajahku, tubuh dan jemariku. Hatiku seolah menghitung gerak detak jarum jam yang terus bergerak, berdetak. Pikirku terbang meski tatap terpejam mataku, bebas terbang menembus batas yang ada, tentang cahaya yang menerangi jalan hitam terangku, tentang dia air sungai yang menghijaukanku, terpejam mataku, tidak dengan hati dan pikiranku, lumpuh kakiku, tidak dengan angan-angan bebasku, terkurung badanku, tidak dengan penaku. Edan dalam arti saya kagum pada tulisan ini. Ini menarik. Merdeka berarti bebas. Namun mengapa hanya Ibu Pertiwi yang merdeka? Bisakah kami merdeka dari dinding tinggi ini? Kami ingin merdeka dari belenggu nafsu ini. Ibu Pertiwi bantu kami merdeka seperti ini. Wah, luar biasa. Jadi ada tiga permintaan usia. Ingin merdeka dari dinding tinggi, lalu merdeka dari belenggu nafsu, dan minta tolong kepada Ibu Pertiwi agar membantu diri mereka merdeka. Bapak, nggak ingin balik dulu. Jangan ya, nanti kalau sudah keluar WA saya. Nanti kita bikin puisi sama-sama. Oke. Terakhir, Bingkai Baja. Nah, ini memang ada puisinya Melda Susanti. Juga nggak ada ini ya. Sudah keluar belum? Belum. Judulnya Jendela Bingkai Baja. Langkah tertahan, kebebasan barang mahal, sungguh di luar perhitungan. Tertunduk terdiam di dalam kelambu hitam, berhias jendela berbingkai baja. Nah, kebebasan itu barang mahal, tetapi dia terdiam pada kelambu hitam. Jadi metafora yang dibuat itu luar biasa. Ya, kelambu hitam. Ya, itu kan bentuk ungkap baru ya, yang menarik. Samanya orang nggak pernah mengatakan kelambu hitam, tetapi bacanya jalan hitam, lubang hitam, ini kelambu hitam. Saya kira ini luar biasa. Lalu pada bait terakhir dia tulis begini: rumahku ini berjendelakan baja, akan tangis ibuku dan segala sesuatu. Rumahku ini menjadi rumah waktu,
Saat peluk ayah tak mampu lagi menghangatkanku, makanlah aku yang berlari mengejar badai keluarga. Makan aku yang berlari mengejar badai. Itu agak penyakit nggak itu? Ini betul-betul penyakit. Jadi hanya sekarang kan kita nanti kalau sudah keluar, ini kalau ini ditampil lagi, bisa bikin satu buku puisi, lalu Anda tidak malu-malu mengatakan bahwa aku adalah alumni rumah pemasaran, nggak apa-apa, katakan saja. Tapi ini rumah sekarang ini, jadi nggak masalah. Dan itu akan menjadi Anda punya nilai lebih. Jadi masuk ke penjara itu ada nilai atau nilai semua melebu, kadarnya banyak. Lalu Ahok itu di penjara dia malah banyak baca buku. Keluar dari penjara pintar dia. Jadi gak ada yang banyak bagian dari perjuangan hidup ya. Semua orang bisa ngalahin kayak kamu. Jadi tidak masalah, biasa. Pokoknya jangan dilupain ini ya. Biasa, nikmati saja. Yang ini yang dipunyai. Tentunya lawakan dari yang kita dengarkan ini dari penulisnya. Lawakan halal jalan. Karya Eva Amalia. Di dalam tembok yang berdiri kokoh dan kuat, terdapat jiwa yang rapuh dan payahan, meraung kesakitan karena sebuah penyesalan. Hidup penuh dengan keterbatasan, kerinduan menyiksa untuk yang bersayang, pertanggungjawaban dari sebab yang dilakukan. Untaian doa selalu dilantunkan demi keajaiban dari Tuhan. Semua hak terenggut tanpa belas kasihan. Tak ada pembelaan jika tak ada yang diberikan. Berbeda dengan kalian yang beruang, diperlakukan spesial, kemana-mana dikawal, meskipun sama-sama sedang mempertanggungjawabkan. Di manakah arti sebuah kemerdekaan dalam sebuah keadilan? Balai Besar Perhimpunan Desa Malang yang kebetulan Mbak Frida ini merupakan senior saya. Saya tahu acara ini, saya ingin hadir. Saya tidak akan bertanya, tapi saya mengetahui yang disampaikan oleh Pak Tengsu Cahyono kepada mbak-mbak sekalian. Mohon maaf suara saya karena capek saya Pak. Karena begini Pak, menulis puisi itu bukan hal yang mudah. Saya sadari. Tapi orang membaca puisi meskipun tidak mengerti maknanya, dia akan merasakan betapa bagusnya kata-katanya, walaupun dia tidak mengerti sebetulnya. Kemudian bisa dilakukan oleh mbak-mbak yang ada di dalam rumah waktu itu sangat luar biasa. Menutup indahnya kebebasan, indahnya cinta, ini tak lagi kurasakan. Ini adalah bentuk yang lain. Saya pikir itu tema-tema besar yang ada di dalam kumpulan ini. Jadi judul ini Aku Merdeka dan Jendela Berdenyut Baja sebetulnya merupakan breakdown dari tema-tema yang secara umum diangkat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu, rahayu. Pertama, alhamdulillah, terima kasih untuk undangannya dari saya diundang Dr. Daniel kemarin untuk hadir ke sini dan sangat inspiratif. Perkenalkan, saya nama asli saya Gus Haryono Arif Ibu.
Hanya kemudian dulu ketika di Jogja saya sebagai penyiar di radio dan TV, nama saya agak sedikit bersentuhan dengan judul ini. Saya pakai nama Wibi Mahardika. Jadi karena kerinduan akan sebuah rasa kemerdekaan. Nah, Dr. Teksu dan juga Dr. Hari khususnya tadi bahwa betul sekali. Sebetulnya hidup dunia ini adalah penjara. Penjara yang variatif. Sebetulnya dimanapun kita akan merasa terpenjara jika kita tidak menemukan satu kemerdekaan jiwa. Kita dalam penjara, kecuali ketika satu hal yang bisa membuat kita lepas dari itu, yaitu ketika jiwa kita merdeka. Dan ketika di Malang, saya belajar banyak tentang salam satu jiwa. Dan ternyata betul, ketika jiwa kita itu merdeka, kita akan lepas dari segala penjara. Nah, sekarang kan kita tinggal tanya, merdeka dari apa yang sesungguhnya? Nah, saya mungkin Mbak nanti juga bisa banyak membaca puisi-puisinya orang Jawa-Jawa zaman dulu. Ya, misalnya kitab Pedotomo, ya, itu sangat puitis. Saya pikir tadi kan masukan dari teman-teman penulis yang ada di sini, itu jadi apa yang menjadi harapan tadi masukan tadi saya pikir bagus ya itu dilaksanakan. Tentu tidak mungkin sendiri, mungkin juga perlu didukung oleh para pemerhati yang lain. Insya Allah apa yang diharapkan akan lebih baik di dalam dunia nyata, tetap terus berkarya. Jadi saya pikir pantas untuk direnungkan dan direspon dengan positif. Saya kira itu. Mungkin Mas Hadi ada yang baik, terima kasih Pak Yusuf, Pak Tus Haryono. Ini bukti utamanya yang terakhir tadi disampaikan oleh Pak Tus Haryono. Betapa puisi Mbak ini punya daya. Bukan semata-mata ya puisi ini bermakna bagi Mbak sebagai catatan pribadi di balik jeruji besi, di balik tembok ini, tetapi kita semuanya membaca Pak Tus Haryono tadi menggeret, menarik apa peristiwa-peristiwa, ungkapan-ungkapan, jiwa-jiwa yang ada dalam puisi itu dalam sesuatu yang lebih besar. Ini artinya bahwa ya puisi Mbak ini punya daya. Dan ini tentu tidak luput dari apa yang telah dilakukan oleh Mas Tengsu dan kawan-kawan LK mendampingi bagaimana berpuisi. Saya yakin itu. Ini karena terjadi proses itu. Sehingga sekali lagi penjara bukan lagi semata-mata tembok tinggi, tapi ternyata jiwa. Ternyata ya bahwa yang terpenjara itu bukan hanya Mbak. Kita semua berpenjara. Makna penjara menjadi kehidupan besar kita. Saya tadi sebelum acara mulai masih sepi, kita bercakap-cakap. Ternyata Mas Tengsu sudah lulus tadi mengatakan sudah lulus dari kumpulan penjara. Saya loh jadi dosen itu ya terpenjara loh. Tugasnya akeh, aturannya akeh. Tapi begitu Mas Tengsu rasanya lulus merdeka Mas Tengsu. Saya belum merdeka. Karena belum lulus. Jadi ada semacam begitu. Sehingga kata merdeka memang bukan semata-mata harapan Mbak dengan apa yang melampaui waktu, batas waktu itu. Tapi ternyata memang ya kita semua mengharapkan kita bisa melampaui batas waktu. Para suami itu orang-orang tidak merdeka itu. Banget. Banget Pak. Dan itu kalau ditarik insya Allah ada.
kesesuaian, kesejalanan dengan ungkapan-ungkapan puisi itu. Ketika itu dibaca oleh orang yang awalnya dia suami yang gagal, suami yang enggak karuan misalnya begitu membaca itu yang pas menyentuh, wah ini kena aku, misalnya begitu, kena. Dan kena itu bukan dengan cara parah itu, tapi itu menjadi inspirasi. Itu yang kemudian tadi di awal saya menyampaikan bahwa puisi kita harus menjadikan kebermanfaatan, bukan hanya pada kita, tetapi kepada khalayak. Ini yang menjadi tugas semuanya. Kalau untuk itu kan bukan hanya orang-orang yang punya kuasa ya, tapi insya Allah bagaimana kita itu terjadi ketika kita bisa merdeka dari belenggu jiwa-jiwa seperti amarah, dendam, iri, dengki, kecewa, sesal, galau, egoistis, dan arogansi. Saya ulangi ya, jadi ternyata kita akan betul-betul merdeka ketika kita bisa mengikis sifat amarah, dendam, iri, dengki, nyinyir, benci, egoistis, dan arogansi. Ketika kita tidak mampu mengikis sifat-sifat itu, dimanapun kita berada di penjara. Jadi kula panjenengan sami, dan semoga setelah ini kita kalau bisa lepas dari penjara-penjara tadi, jiwa-jiwa tadi, kita akhirnya akan bali ngalamin asuh bersama Sang Maha Suwung Gusti, dan kita tidak ingin kembali lagi ke sini. Diteruskan. Terima kasih, saya pikir demikian, mudah-mudahan cocok gitu ya, mudah-mudahan cocok. Terima kasih. Kita berikan aplaus untuk para penulis dan kita pada hari ini. Nah, di akhir kita semua sudah menyaksikan bahwasanya karya ini sudah dilihat dunia dan dibaca dunia, dan kami ucapkan selamat untuk para penulis dan para pembimbing, dan semoga kita bisa memberikan makna dan bermanfaat untuk orang lain. Untuk tanya, oke. Tadi dia baik saya. Permisi, Bapak, mohon izin. Selama proses pembuatan puisi itu saya ada satu pertanyaan yang sampai saat ini masih belum mendapatkan jawaban yang serg gitu di hati saya. Sebenarnya Bapak, untuk menulis sebuah puisi, karya puisi itu bagaimana sih agar bisa disebut bagus? Apakah puisi itu harus panjang agar disebut bagus, atau apakah puisi itu harus selalu berirama agar bisa disebut bagus? Karena itu menyangkut kepercayaan diri saya, Bapak. Tadi itu puisi yang Aku, Merdeka, dan Wanita Berpakaian Lusuh kebetulan punya saya, karya saya. Nah, saat menulis puisi itu saya kesulitan untuk menemukan irama yang cocok di bait-baitnya, sehingga saya harus tidur larut malam untuk menemukan suku kata yang berirama, begitu Bapak, karena saya sangat tidak pede dan saya takut sekali kalau puisi saya itu dianggap jelek atau tidak bagus begitu. Jadi saya mohon pencerahan Bapak, sebenarnya bagaimana puisi itu bisa disebut bagus itu? Baik, saya akan membacakan puisi ini, puisi yang menurut saya bagus. Kalau bagus berarti ya begini puisi yang bagus. Ya, artinya tidak perlu ditanyakan lagi. Karena gini, semakin kita ingin tahu teorinya, maka kita akan terjebak pada teori-teori itu akibatnya. Betul, keren. Kasih tahu ya. Harus ada irama, harus dirinya begini, terus kamu nulis. Maka jangan bertanya yang seperti itu. Anda akan takut sendiri. Ya, jadi maka seperti yang sudah saya katakan dulu, nulis saja. Nah, Anda sudah bikin puisi yang sangat bagus ya. Judulnya sudah menarik. Aku, Merdeka, dan Wanita Berpakaian Lusuh. Revi Koridatul Jannah. Ya.
Di antara merah langit dan pagi yang menggigit, aku bertanya-tanya, apakah muda-mudi dalam gaun mewah-mewahnya itu tahu aku juga masih terjaga, tidak untuk berbotol-botol anggur pemacok perut, tapi untuk sisa suapan di atas meja mereka. Apakah pria berambut salju dalam jantangan emasnya itu tahu aku juga masih membuka mata, tidak untuk berjuta-juta rupiah penarik desa, tapi untuk 1-2 koin receh yang tak sengaja jatuh dari kantongnya. Televisi bergelantung di ujung panggung, menguatkan lengking kemerdekaan, menebak liar, menabrak telinga dan segala indera. Hatiku pecah. Apakah wanita berbagai lusuh dalam giginya di pinggir jalan itu tahu bahwa merdeka bukan untukku, bukan untuknya? Merdeka terasa menyesakkan. Ia pasti tahu merdeka masih jauh. Sakit dahulu, berenang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian, bersenang-senang kemudian AB itu pantun. Tapi kalau saya Anwar kan tidak. Aku kalau sampai waktuku mau tak seorang Melayu, tidak juga kau tak perlu sedang itu. Aku ini binatang jalan dari peperangan ke depan. Ya perlu menembus kulit keluarga kita. Saya mau mengulang begitu berkali-kali ya di dalam puisinya. Kalau sampai waktuku mau tak seorang Melayu. Jadi iramanya ada tapi lebih bebas. Maka kalau Anda merindukan kebebasan, yang oleh puisi ya bebas saja gitu. Jangan malah dipenjara oleh aturan-aturan gitu ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nggak percaya kalau sampean yang nulis sih. Serius, sampai hampir saya nggak percaya. Tapi sampean bisa nulis seperti itu karena Anda sedang di lapas. Kalau Anda sedang di tengah pesta, saya jamin enggak. Jadi keadaan Anda yang membuat Anda bisa menulis seindah itu. Sama seperti orang-orang besar, sama seperti halnya Jalaluddin Rumi, sama seperti Buya Hamka yang bisa menulis cerpen dan puisi-puisi indah, cintanya seperti itu. Ya karena mereka di penjara. Bung Karno juga punya tulisan yang hebat karena di penjara. Sebenarnya yang saya ributkan jendela bingkai baja, ya cuman dari baja aja. Terbukti Mbak Eva tadi menulis di dalam bingkai baja tadi ada yang benar-benar kayak sampean, mempertanggungjawabkan apa adanya, menjalankan semua hukuman. Ada juga yang sama-sama sedang menjalani hukuman tapi minta dimewahkan seperti hidup di alam bebas, bahkan pengen hidup di surga. Dan itu juga kritik juga buat pelayanan yang ada di lapas gitu. Para birokrat yang menunggu lapas gitu. Keren loh. Sampean kan berpuisi, tapi kalau buat saya itu juga kritikan buat yang ngurusi sampean yang di lapas gitu. Dan aku merdeka, jendela berbingkai baja. Merdeka itu benda mati, jendela berbingkai baja itu benda mati, yang hidup itu aku. Sehingga merdeka itu tujuan, jendela berbingkai baja itu prosesnya. Tapi tetap nanti saya berharap bahwa Anda jadi orang-orang besar. Dan kata-kata itu yang bisa membuat orang besar. Jalaluddin Rumi sampai hari ini di makamnya didatangi ribuan orang, jutaan orang dari seluruh dunia. Bahkan ada musik yang terus diputar siang dan malam di makamnya supaya kesan poltrinya kuat. 24 jam non-stop itu di makamnya Jalaluddin Rumi. Dan dia nggak punya mesin, nggak punya kekayaan, nggak punya apapun. Dia cuma punya kata-kata yang ditulis. Dan sampean percaya, yang abadi selain Tuhan itu adalah kalam.
Bahkan ketika semua malaikat itu meniupkan trompetnya sampai dia sendiri mati, yang hidup saat itu hanya Tuhan dan kalam. Karena apa? Allah ngomong, mana itu yang namanya Fir'aun. Itu kan Tuhan berkata-kata, dan itu Tuhan dalam bentuk kalam. Sehingga yang abadi selain Tuhan adalah kalam. Jadi ketika pelarian Anda adalah kalam, pelarian Anda adalah pelarian terbaik. Karena percayalah ibu Anda yang membelajarkan Anda tentang kalam. Sehingga ketika pelukan ibu tidak ada di depan Anda, kata-kata tadi bisa menjadi ibumu, bisa menjadi bapakmu, bisa menjadi anakmu, dan bisa menjadi apapun yang kamu mau. Terima kasih.